Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah sakit. Mungkin dalam perjalanan hari ini adalah ibadah kita yang spesial melalui online ini. Kita percaya bahwa Anda akan diberkati melalui ibadah ini. Dengar baik-baik dan buka telingamu, buka hatimu, sehingga engkau akan selalu pasti diberkati Tuhan. Shalom, ikutilah ibadah kita yang spesial ini. Hadir di tengah-tengah ibadah di mana kami sedang memuji menyembah Engkau pada saat ini. Kau sungguh luar biasa, Kau penolong yang setia. Percaya hari ini yang datang sakit beribadah mereka disembuhkan, yang terikat dilepaskan, letih lesu diberikan kekuatan yang baru, pintu-pintu dibukakan yang baru, terobosan diberikan oleh Tuhan, sehingga umat Tuhan bersorak-sorai oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Ini ibadah spesial. Setiap kami mengalami Tuhan,
Setiap kami mengalami hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau penolong yang setia ya Yesus. Dari awal pertengahan kepada akhirnya lawatan-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan atas ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Kami terus mengagungkan Engkau. Dan kami percaya ada firman yang berkuasa yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Katakan sama-sama, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Umat Tuhan, katakan lagu ini sebagai iman kita kepada Dia. Untuk kasih setianya yang besar, sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa kami yang mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah imanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan
kekuatanmu, ku percaya, ku percaya, janjimu terukir dalam kehidupan kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Oh, mari kita menyembah Dia. Kami percaya, sungguh kami percaya, janjimu ajaib Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, janjimu ajaib, janjimu digenapi. Oh, kami percaya, kami percaya. Kami percaya, kami percaya, janjimu ajaib Tuhan. Kau kan menyembuhkan, Kau kan memulihkan, Kau kan melepaskan. Angkat tanganmu, Bapak Ibu. Ada lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah kita pada saat ini. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menjamah Tuhan. Satu nama yang oleh nama itu segala sakit penyakit disembuhkan, mereka yang terikat dilepaskan, pintu-pintu dibukakan,
Yang letih lesu diberikan kekuatan yang baru hanya di dalam nama itu. Di nama, di atas segala nama. Nama yang kami tinggikan, nama yang kami agungkan. Nama itu berkuasa di langit dan di bumi. Saat ini kami deklarasikan nama itu, nama Yesus. Karena sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nama di atas segala nama. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. We declare your name, oh God. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kami cinta Kau selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau cinta Kau selama-lamanya. Kau yang membawa kesembuhan, Kau yang membawa kelepasan, Kau yang membawa terobosan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia, sembah Dia yang ada di tengah-tengah kita. Sembah Dia, karena Dia sedang bergerak dengan kuat kuasanya, sedang bergerak dengan kemuliaan, menjamah, memulihkan, melepaskan, membawa terobosan, membangkitkan.
Engkau besar yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada. Siapkan diri kita untuk kebenaran firman yang akan disampaikan di tengah-tengah kita. Haleluya. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Kau sungguh baik buat kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ketika aku jatuh, Engkau angkat aku. Tidak sampai aku tergeletak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada aku Tuhan. Izinkan dan berikan aku kebebasan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kemanapun Kau utus aku Tuhan, aku siap Tuhan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada semua orang Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan pada hamba-Mu. Sehingga sampai hari ini tanganku sempurna, kakiku sempurna. Walaupun aku jatuh Tuhan, terima kasih. Kau bebas, Kau baik, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Berkata-kata Tuhan kepada mereka. Karena hari ini Kau akan sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Teristimewa kami harus jaga mulut kami, hati kami, dan telinga kami. Agar kami layak di depan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan. Tepuk tangannya mana? Ayo, puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat beribadah hari Minggu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya baru saja ditolong Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya nggak bisa berdiri, saudaraku ya. Saya jatuh beberapa minggu yang lalu, di mana saya terpleset waktu saat hujan dan kaki saya terplecok. Tapi puji Tuhannya, biasa orang terjatuh pasti menahan dengan tangan. Tapi saya nggak mengerti kenapa tangan saya naik ke atas dua-duanya gitu. Seperti Tuhan tidak izinkan tangan saya patah. Oleh karena itu saya katakan pada saudara yang ada di rumah, yang sedang mendengar khotbah saya, apabila saudara tidak sayang Tuhan, itu namanya bodoh. Atau ya kata-kata halusnya pandir ya. Pandir itu artinya bodoh ya. Ya itu saudara. Tuhan itu terlalu baik dan terlalu mulia buat kita.
Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, hati-hati dengan mulut kita, saudara, ya. Jangan menjadi penggosip, ya. Jangan menjadi penggosip, karena ngegosip itu bisa membuat orang celaka. Kita buka dulu ayatnya, Amsal 26 ayat 20. Kita akan baca bergantian sampai ayat 28. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Ayat 21. Ayo, 1, 2, 3. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ayat 22 saya ya. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Ayat 23. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Ayat 25. Kalau janganlah karena ayat 26. Walaupun kebenciannya diselubung tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa yang melindihkan batu itu akan. Ayat 28 sama-sama. 1, 2, 3. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Pernahkah Anda berpikir seorang penggosip, ya, karena tindakannya yang suka menggosip merugikan orang banyak. Bahkan bisa membuat orang yang digosip itu menjadi putus asa. Oleh karena itu kalau sore hari ini Anda mendengar khotbah saya di hari Minggu ini, ada sebuah cerita yang tragis yang Anda boleh dengar hari ini. Yang menimpa sebuah keluarga yang bahagia. Di mana akhirnya kebahagiaan mereka hancur dan mereka mengadakan hal yang tidak masuk akal. Keluarga kecil ini hidup bahagia di sebuah desa, di sebuah kota. Anda dengar baik-baik. Hampir setiap malam orang yang tinggal di sekitar rumah tersebut mendengar mereka bercanda, tertawa, walaupun ibu kandungnya sedang sakit. Tapi ketiga anaknya ini sama papanya selalu mengajak mamanya untuk bergembira. Karena mereka mendengar khotbah dari Pak Andreas, katanya hati gembira adalah obat. Jadi keluarga ini selalu bercanda terus. Jadi mamanya lambat laun tapi pasti dia mulai sembuh. Saudara. Karena sukacita terus anaknya, walaupun mamanya merintih ini kesakitan, mama tenang, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada. Koko Andreas bilang Tuhan Yesus pasti tolong. Nah gitu ya. Kita buka Yakobus 4 ayat 11-12 ya. Gosip murahan itu akan membuat orang menjadi susah ya. Saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, dia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tapi hakimnya. Ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Nah ini yang dikatakan Tuhan mendidik kita melalui kitab Yakobus ini supaya kita jangan sampai memfitnah orang lain. Memang pengajaran saya berat ya. Orang boleh fitnah kita, asal kita jangan fitnah orang. Orang boleh buat jahat sama kita, asal kita jangan berbuat jahat sama orang lain. Orang boleh benci kita, asal kita jangan benci sama orang itu. Amin. Ini prinsip hidup seperti ini. Kalau engkau punya prinsip seperti itu, engkau tidak akan menjadi orang yang jahat. Betul tidak? Karena engkau tidak pernah membalas. Ya, nah keluarga kecil ini sangat bahagia, saudaraku. Tinggal di satu desa itu sampai seluruh orang-orang tahu bahwa mereka adalah keluarga yang rukun dan damai. Sekali waktu suaminya pergi merantau karena dia mau cari pekerjaan, karena merasa nggak cukup untuk membuat istrinya bisa sembuh kembali, karena ada tuntutan dari dokter harus di kemo. Jadi kemoterapi itu cukup mahal karena harus berapa kali, mungkin 18 kali atau 36 kali. Jadi harus cari uang yang banyak. Dan dia pulanglah ke desanya di daerah Kalimantan. Dia pulang beberapa hari dengan tujuan untuk pinjam uang sama saudaranya yang kaya raya. Karena dia mukanya baik, senyum, dan dia bisa cerita dengan air mata,
kakaknya ini terharu ngelihat cerita dia. Bahwa kami punya keluarga sangat rukun, kami sangat saling menyayangi, kami sangat saling menghormati. Waktu dia telepon istrinya yang sedang sakit, istri bisa tertawa. Nah kokonya ini kan jadi itu ipar kan. Koko bilang, kok bisa ya? Kok orang lagi sakit kanker, kok bisa ketawa seperti itu? Dia bilang. Tiba-tiba anak-anaknya berkata, karena Om Andre pernah bilang hati yang gembira adalah obat. Oh siapa tuh Andre itu? Nah suaminya bilang, Andreas Merkel. Oh aku dengar itu di YouTube, dia bilang itu. Aku pernah dengar dia adalah keluarga bahagia. Begitu. Lalu karena dia terharu dan dia kenal nama saya, dia tertarik untuk menolong karena ternyata dia juga sering dengar khotbah saya. Hendaklah kau saling membantu, hendaklah kau saling memberi, nanti kamu akan diberkati Tuhan. Maka dikasih pinjamlah uang itu oleh kakaknya itu sebanyak 100 juta untuk ongkos biaya rumah sakit. Bahkan kokonya bilang apa? Tidak perlu kamu kembalikan. Tepuk tangan buat Yesus. Karena dari sebuah keluarga yang rukun, tidak perlu kamu kembalikan. Begitu ya. Dia pulang dengan sukacita, dia bawa uang itu untuk dibawa ke rumah sakit. Ketika dia sampai di rumah, di daerah desa dia, kok sepi-sepi saja semuanya. Karena biasanya rumah itu selalu ramai dengan tawa-tawa. Ternyata waktu saat suaminya ini pergi ke Kalimantan, di situ beredar gosip bahwa suaminya ini selingkuh di Kalimantan. Sudah punya istri lagi, bahkan punya anak. Ini berita yang tidak benar. Oleh karena itu jangan sembarang gosip. Ya, nah istri kan sedang sakit kanker. Tapi karena ada sukacita, dia bisa sembuh. Tapi ketika dia mendengar, karena suara itu terus mendenging di seluruh kampung itu, bahwa suaminya punya anak dan suaminya itu selingkuh. Maka ibunya ini mulai percaya. Dia tidak telepon, dia langsung ambil keputusan, dia ajak kedua anaknya gantung diri. Tanpa dia bertanya lagi. Nah suaminya ketika pulang dengan sukacita, kok sepi? Biasa ada hawa endusan masakan. Selalu dia kalau pulang pasti disiapin karena dia sudah bilang dia akan pulang. Ya berapa hari kemudian dan siapkan makanan. Kok nggak ada harum-harum bau-bau gitu? Kok tidak ada tawa-tawa, tidak ada bercanda? Ketika dia masuk ke dapur, 3 orang itu sudah tergantung. Itu karena gosip. Dia bingung sekali. Dia mau nangis sampai nggak bisa nangis. Dia punya uang, dia buang uang itu semua. Karena percuma dapat uang 100 juta tapi istrinya meninggal. Anaknya meninggal 3-3an. Dia mau tanya kemana? Dia hanya duduk diam. Dia berdoa di pinggir jalan. Seperti anjing yang menantikan tuannya pulang. Terus dia berteriak, Yesus, Yesus, kenapa kau tinggalkan aku? Tiba-tiba ada seorang yang lewat. Anak kecil itu menangis. Apakah benar Bapak selingkuh di Kalimantan? Kaget dia. Cerita apa ini? Di sini beredar Bapak selingkuh. Dan Bapak punya anak di Kalimantan. Nangis dia kejar. Kok tega-teganya? Kok bisa, siapa itu yang bicara itu? Siapa yang menggosipkan itu? Sampai istriku meninggal gara-gara gosip. Maka hati-hati kita sebagai wanita. Jangan sampai sering menggosip. Gosip bisa membunuh orang lain. Gosip membuat orang celaka. Gosip membuat orang itu hancur. Dia mau cari kemana sekarang istri anak sudah meninggal 3-3-nya. Dia mau jelaskan bagaimana. Memang dia tidak ada selingkuh. Kok tega seperti itu? Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini jagalah hati kita. Jaga mulut kita. Jangan sampai keluar gosip. Waktu saat dia mau berangkat, dia baca Mazmur 128 ayat 1-6. Kita lihat di situ. Ini membuat dia nggak bisa berhenti menangis. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2.
Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini yang saya lakukan. Saya semua dari sejak 13 tahun selalu makan hasil jerih payah. Enggak ada warisan. Orang yang berbahagia itu bukan dari warisan. Yang jerih payah tangan sendiri. Itu dengkul modalnya. Dan saya bersyukur hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang saya tidak bisa terima, kenapa kok orang suka ngegosip. Suka saling merusak nama orang lain. Karena cemburu. Karena itu yang awal gosipnya itu adalah mantannya si cowok ini. Dia dendam dengan wanita ini. Maka dia gosipin bahwa dia itu selingkuh. Tapi dia membunuh 3 orang. Anda tahu, waktu saat bapak itu sedang berteriak memanggil Yesus, si wanita itu datang, mantannya itu. Dia bilang, semua sudah terlambat. Aku yang melakukan itu. Sekarang bunuhlah aku. Aku siap mati karena aku tahu itu gosip. Saudara tahu, pria itu berkata apa? Aku tahu apa yang kamu berbuat, kamu tidak tahu bahwa semua ini sudah tulisan. Aku terima semuanya dan aku akan akhiri hidupku untuk kamu tidak akan lihat aku lagi. Bunuh diri dia juga. Habis semuanya. Hanya dari sebuah gosip. Maka saya katakan saudaraku, hari ini buka Yeremia 4 ayat 14. Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancang-rancangan kedurjanaanmu. Ayo saudaraku yang dengar khotbah hari ini yang singkat. Singkirkan semua rencana-rencana jahat yang ada dalam diri kita. Terutama untuk keluarga kita sendiri. Ada orang punya rencana yang jahat untuk suami sendiri. Ada orang punya rencana jahat untuk istri sendiri. Saya mau katakan, hai para hamba Tuhan, engkau sudah dilarang untuk nikah 2 kali. Betul? Tapi banyak yang tidak mau menolong istrinya yang sedang sakit. Aku gak bisa terima ini. Karena 2 kali aku ingin mendoakan orang yang sakit kanker, istri seorang hamba Tuhan. Dia larang aku datang sampai akhir meninggal. Karena dia mau kawin lagi. Itu yang tidak boleh. Saya gak perlu sebut. Mungkin dia tahu siapa dia. Mungkin dia dengar khotbah saya. Saya kecewa. Seorang hamba Tuhan kok bisa begitu. Karena dia bilang aku tidak boleh kawin lagi. Jadi kalau istriku meninggal baru aku boleh kawin lagi. Jadi dia doain, dia diamin. Boleh gak Pak saya doain? Tidak perlu. Gak usah ikut campur rumah tangga saya. Digituin. Saya tahu kamu mau kawin lagi. Betul. Begitu meninggal sebulan dia nikah lagi. Aku gak bisa terima ini. Kok ada orang sekejam itu sama istri sendiri. Istri harus dijaga. Harus disayang, bukan disakiti. Coba bayangkan ketika kamu sedang tidur bersama istrimu. Sedang tidur bersama suamimu. Apakah betul bahwa kita sering. Oleh karena ini oke, saya ingat. Tuhan katakan ini. Jangan sekali-kali kalau rumah tangga itu tidur sering bermadep kiri dan kanan. Itu gak boleh. Harus selalu bersama-sama rangkulan. Suka yang satu buang ke kanan, satu buang ke kiri. Itu gak benar rumah tangga seperti itu. Gak boleh itu. Kita harus rukun. Saya kadang-kadang saya bangun istri saya. Mam di sini mam, sampingku. Aku sayang banget sama dia. Dia merasakan sekali betapa wanita itu butuh kasih sayang. Wanita itu butuh perhatian. Wanita itu butuh untuk dirangkul, dipeluk. Karena dia merasa nyaman dan damai. Oleh karena itu ketika saat istri kita sakit, kalau kita ada di sampingnya, dia pasti bilang, aku waktu itu ingat ya almarhum Bapak Tiberias, itu Bapak Gembala Sidang. Ketika aku di samping dia tenang sekali. Termasuk yang satu lagi itu, Bapak Ciputra. Makanya kalau aku senang kalau mereka meninggal namaku disebut. Namaku disebut, termasuk papiku, mamiku, cihuku, ciciku, semua. Mana Andre, mana Andre. Kenapa? Kalau kita punya hati bersih,
Kalau kita punya doa sudah dijawab, mereka percaya. Mereka tanya, di mana Andreas? Di mana Andreas? Karena dia tahu bahwa aku dekat dengan Tuhan. Karena ketika aku bicara, aku tahu orang akan meninggal apa tidak. Makanya ketika aku datangnya orang sakit, kemarin lagi datang kepada Mangan, kok gimana? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Mama kamu kuat jantungnya. Betul kok. Padahal saya nggak tahu. Memang saya periksa jantungnya. Cuma saya tahu, ini jantungnya kuat sekali. Aduh kok, ini setahun begini kok. Dokter bilang jantungnya sempurna. Memang kalau orang punya jantung sempurna, kuat. Panjang umur. Cuma jangan tersiksa. Betul nggak? Mati kagak, hidup kagak. Kayak bangke gitu. Diem aja. Makan dituangin. Gitu. Aduh. Setuju tidak kalau saya nanti dan kalian semua meninggal lagi tidur pules? Ya kan? Mimpi, nggak bangun-bangun. Cuman kesian yang hidup. Loh, kok tidur dia meninggal? Ya, memang itu teman saya ada satu pendeta juga. Dia minta doain sama saya. Dia bilang begini, Dri, saya dengar kesaksian kamu, banyak sekali kesaksian kamu. Selalu doa kamu dijawab. Sekarang aku minta dong. Minta apa? Kalau aku lagi khotbah, aku meninggal. Aku siap. Karena berarti aku sedang melayani. Di depan aku lihat dia meninggal. Di full gospel. Yang benar-benar mati. Masih baru 50 lebih. Lagi khotbah, blok jatuh meninggal dia. Lagi melayani. Makanya minta apapun, ya terkabul. Kalau saudara setuju nggak kalau kita meninggal lagi tidur? Ya kan? Setuju kan? Jangan lagi diinfus. Jangan lagi pakai ventilator. Jangan. Halo? Betul nggak? Tapi pertanyaan saya, betul nggak orang kalau, aku kalau nanti mati lagi tidur aja gitu kan? Betul nggak? Jadi takut tidur, betul kan? Takut tidur kan? Saya tidak, saya suka tidur. Karena bagi saya tidur itu obat. Tidur itu sehat loh. Betul, obat. Ya. Nah, jadi saya pikir ya pokoknya yang penting positif. Ya, positif thinking dan percaya orang jatuh aja digendong sama dia. Mana ada orang jatuh umur 73 tahun nggak apa-apa. Nggak ada, 50 tahunnya patah tulangnya. Ini benar-benar ajaib. Maka saya kalau renungkan kebaikan Tuhan, maka aku suka tadi. Kau jadikan aku berharga di matamu. Hari ini request lagu dua-duanya dapat saya. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. 1 bulan di sini tahu. Ini tempatnya nih, sebulan aku di sini. Waktu lagi COVID itu sendirian. Di situ tuh ada orang diem, palanya gede, hidungnya mancung, ngeliatin yang melototin saya. Itu di situ. Saya tidur di sini tengah-tengah. Saya nggak mau di pinggir-pinggir, karena kan kalau di pinggir kan banyak setan. Di tengah-tengah kan Tuhan, ya kan? Aku di sini. Aku di sini tengah-tengah tidurnya. Itu suster di bawah nggak berani naik. Saya tidur sendirian. Suster yang suka kasih saya makan gitu. Itu baik suster itu. Begitu bilang, sus, nanti aku akan diperiksa. Hasil labnya kalau benar aku udah negatif, kamu dapat duit banyak dari aku. Karena aku namanya hidup lagi gitu kan. Benar waktu periksa lab, dokter bilang apa? Adalah untung ya kita punya Tuhan. Dokter goyang kepala. Kenapa dok? Saya bingung. Kenapa? Kamu kena COVID? Iya. Lah ini normal. 98 kok itunya saturasinya. Masa kena COVID? Mana ini kok bukan COVID? Kamu udah gak sakit. Tolong dok periksa lagi sekali lagi. Periksa lagi. Udah negatif. Tapi gak dipercaya sama RW, RT gak percaya. Karena saya COVID dia bilang. Sampai disuruh diam lagi sebulan di sini. Ya udah, ternyata di dalam sebulan itu Tuhan bicara sama saya. Mundur kamu dari sana. Protes saya. Wah Tuhan, kalau mundur repot ya Tuhan. Karena dia kan mengharap banget saya dekat dengan dia. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam satu kehidupan manusia, yang harus kamu pikirin adalah iman. Percaya sepenuhnya bahwa dia sangat sayang kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita yakin dia sayang kita? Ya. Kamu harus bilang sama dia, Tuhan,
berikan hatimu, cintamu kepadaku, untuk aku mencintai kau lebih dari apa yang aku punya. Kamu bisa tinggalkan semua demi Tuhan. Bisa. Mami meninggal, saya tinggalkan demi Tuhan. Sakit, saya tetap khotbah. Anak sakit, saya jalan, tetap khotbah. Itu rasa cinta itu besar sekali. Sehingga yang kamu dapat dari Tuhan apa? Semua number one untuk kamu. Pertanyaan saya, ketika kamu jatuh itu, betul itu number one? Susah kan? Masa orang jatuh kaki tangan begini? Mana ada pasti begini. Betul kan? Pasti gini kan? Tapi pasti begini. Orang begitu jatuh, buah, kenceng suaranya. Sampai Cici lari. Papi kenapa jatuh? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih. Sakit enggak? Enggak ada apa? Enggak apa-apa. Saya kasih lihat Ibu Yosi. Serem tempatnya ya. Banyak batu-batu tajam-tajam gitu. Kalau kena kepala, hancur kepala saya. Ngegeledaknya di situ lagi. Aduh. Pokoknya Tuhan baik. Buat siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Ya. Kita baca yang selanjutnya. Amsal 27 ayat 19. Ayo kita selesaikan. Jangan biarkan mulut kita menjadi cemar oleh gosip, murahan yang merugikan orang banyak. Bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan. Hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa langit tinggal di dalam hatimu, rancangan-rancang kedurjanaanmu. Ayo buang semuanya saudaraku ya. Hari ini saya akan mendoakan saudara yang di rumah, yang masih suka gosip, yang masih suka jelekin orang, bahkan memfitnah orang, bertobatlah. Karena saya sudah menjadi saksi Tuhan. Ketika saya menjaga mulut saya, ketika saya menjaga hati saya, ketika menjaga tindakan saya selalu dijaga oleh Tuhan. Bahkan dilindungi oleh Tuhan, bahkan bukan saja dilindungi, bukan dijaga, juga diberkati. Ya, hidup paling bahagia adalah mencintai Yesus, ya, yang sebagai Tuhan kita. Bagi saudara-saudara yang tidak seiman, yang kebetulan dengar khotbah saya, ikutilah khotbah-khotbah saya. Kamu akan percaya kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya. Dia pasti akan tepati janjinya, bahkan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ayo berdiri semuanya. Saudara boleh berdiri, saya mau berdoa buat Anda semua. Di sini ada mungkin 9 orang, ya. Bapak, aku berdoa khususnya untuk setiap mereka yang ada di studio ini. Aku mau mereka semua punya mulut mereka dikuduskan dan disucikan. Supaya mereka punya perkataan-perkataan yang positif. Supaya pikiran-pikiran mereka dan tindakan-tindakan mereka yang positif. Yang tidak ada negatifnya. Sehingga ketika kami menjaga mulut kami menjaga hati kami, menjauhi dari segala kejahatan, kami percaya hidup kami pasti dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dijaga dan juga diberkati. Mari Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengar khotbah saya. Saya berharap dengan rendah hati saya minta Anda angkat tangan Anda. Saya mau berdoa buat saudara semua yang mau berjanji depan Tuhan untuk tidak menggosip kembali, tidak merusak nama orang lain lagi, tidak memfitnah orang lain lagi. Mari Tuhan, sucikan setiap mulut kami, kuduskan setiap hati kami, dan kuduskan telinga kami. Sehingga benar-benar apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, semua selalu positif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dilanjut. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberi, sekali kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu sedang berbicara atas setiap kami. Dan firman itu sedang menguatkan, meneguhkan kembali iman kami. Sebentar kami diberi kesempatan untuk kami menabur bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini kami bawa dalam rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap menabur dengan penuh ucapan syukur, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
di sepanjang hidup. Mari saudara yang sudah memberi sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Mari bawa syukur kita. Tunaikan syukurku, Kami bersyukur Tuhan. buat hari yang Kau beri. Amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Lalu baru baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang sungguh tak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan sampai dengan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ditegur, kami diingatkan Tuhan. Untuk setiap kami boleh menjaga mulut kami Tuhan. Supaya hari-hari ini Tuhan mulut kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulut kami Tuhan membicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biar mulut kami terus menceritakan bagaimana dahsyatnya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap mulut perkataan kami Tuhan. Biar lewat mulut lidah bibir kami Tuhan, kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun setiap iman Tuhan, setiap iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami terlalu percaya suara Tuhan, Tuhan taruh atas mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami membawa gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Terima kasih Tuhan bagi gembala yang baik. Terima kasih Tuhan buat Bapak yang baik Tuhan. Ada hati Bapak yang Tuhan taruh terus lewat gembala kami Tuhan. Dan kami terus percaya Tuhan, Engkau yang akan terus membawa hamba-Mu ini naik Tuhan. Bahkan Tuhan lebih lagi Tuhan, naik level Tuhan. Apa yang belum pernah dilihat oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau akan bawa jauh lebih lagi Tuhan. Bahkan apa yang belum pernah terpikirkan lewat hamba-Mu Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan lewat kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih buat hamba yang baik Tuhan. Terima kasih buat gembala yang baik yang Tuhan beri atas setiap kami Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu ini Bapa. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan, di usianya Tuhan yang sekarang Tuhan penuh dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah. Berkati istri, anak, cucu mantunya Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan biar lewat keluarga ini Tuhan, banyak orang akan melihat Yesus Kristus sungguh hidup di dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Satu anugerah yang besar, kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami boleh sama-sama diberikan kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang hari ini sedang menyaksikan tayangan ibadah ini. Dimanapun saat ini mereka berada, kami terlalu percaya Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kemenangan, bahkan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota dan bangsa kami. Ada shalom atas Jakarta, ada shalom atas Indonesia. Kami akan melihat lewat negeri ini, nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Akan ada suara-suara kenabian yang akan disampaikan atas kota dan negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Prabowo Tuhan. Kami berdoa roh takut akan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kota dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang terus bekerja atas kota dan bangsa kami Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap kami yang sudah menabur, memberi dengan ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami tabur hari ini Tuhan, sungguh tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menerima berkat yang terbaik lewat hamba-Mu. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Bapa.
inilah kami yang membutuhkan Engkau memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, bahkan mengangkat kami dari lumpur kemiskinan. Biarlah mereka yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Karena kami percaya Tuhan Yesus sumber berkat itu senantiasa menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan Amin. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat berhari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati.